Tidak tahu mengapa, Nili merasa energi aura yang keluar dari peti batu sangat akrab dengannya. Riak energi memancar ke segala arah. Itu harusnya berasal dari kekuatan jiwa beberapa master yang terserap. Kekuatan jiwa adalah sejenis energi abadi. Bahkan setelah ribuan tahun, ia masih bisa melekat pada objek tertentu yang melestarikannya. Peti mati batu ini terbuat dari potongan-potongan serpihan batu dan disusun menjadi satu. Peti ini belum ada tanda-tanda pernah dibuka sebelumnya. Mungkin saja para master dari kota anggrek kuno tidak mampu membukanya. Nili merasa ranah jiwa di dalam tubuhnya bergelora. Raungan naga yang berada di kedalaman jiwanya terdengar semakin jelas. Dia berinisiatif untuk mendekat ke peti mati. Melihat aura agung misterius di peti mati batu, sebuah ide melintas di benaknya. Nili lalu meletakkan tangan kanannya di tutup peti mati batu. Tiba-tiba, pilar cahaya melesat ke langit-langit aula. Cahaya mulai mengalir di atas peti mati batu. Boom! Pilar cahaya yang terang itu membombardir tubuh Nili. Nili merasa seolah-olah tulang di sekujur tubuhnya hancur. Bahkan seorang Nili, yang memiliki kekuatan tekad yang ulet, tidak bisa menahan rasa sakit yang mengerikan ini. Cahaya itu seperti puluhan juta jarum yang menembus tajam ke tubuh Nili. Ranah jiwanya terasa seolah akan meledak. Dari jarak yang cukup jauh, Ye Ziyun sesekali akan menoleh ke arah Nili. Setelah mendengar raungan menyakitkan Nili, Ye Ziyun mulai panik. Apa yang terjadi? Apa yang salah dengan Nili? Pikir Ye Ziyun, lalu buru-buru berlari menuju Nili. Namun, ketika dia hampir mencapai sekitar 5 hingga 6 meter jaraknya dari Nili, sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba memukul mundur dan melambungkannya menjauh. Ye Ziyun tidak bisa mendekati peti mati batu itu. Tapi mengapa Nili bisa masuk? Ye Ziyun masih diserang oleh beberapa kilauan cahaya putih dan hingga menyebabkan beberapa luka di tubuhnya, berlumuran darah. Namun, dia tidak peduli dengan rasa sakit di tubuhnya. Ye Ziyun mengambil pedang panjang perak peringkat perak dari cincin interspatial dan mengayunkannya ke arah pembatasan di sekitar peti mati batu. Boom! Ye Ziyun, sekali lagi, terpental. Kekuatan ini bukan sesuatu yang bisa dia hadapi, hanya bentukan cahaya putih yang melebar bisa menyebabkan Ye Ziyun mengalami luka di sekujur tubuhnya. Apalagi Nili, seberapa parah cedera yang ditanggungnya secara dia malah berdiri di tengah cahaya putih itu. Setelah dihajar 2 kali berturut-turut oleh kekuatan pembatasan, ranah jiwa Ye Ziyun tersentak. Organ internalnya juga mengalami cedera serius. Kelopak matanya menjadi semakin berat. Nili, semoga tidak ada hal serius yang terjadi padamu, pikiran terakhir terlintas di benak Ye Ziyun, lalu pingsan. Pada saat ini, di dalam lingkup cahaya putih, tubuh Nili mengeluarkan uap. Rasa sakit yang pedih menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Ketika keringatnya bersentuhan dengan cahaya putih, langsung menguap, menjadi uap. Haus, seru Nili, merasa seolah-olah semua air di dalam tubuhnya akan menguap. Dia berjuang mati-matian. Dia tahu bahwa jika dia sedikit rileks, maka kesadarannya akan dihancurkan oleh cahaya putih. Boom, boom, boom. Ranah jiwa Nili berontak dan terbelah tanpa henti. Namun, ranah jiwanya juga segera menyembuhkan dan memperbaiki tanpa henti di saat yang bersamaan. Kekuatan jiwanya terbentuk menjadi pusaran seperti paus besar, dan menelan cahaya putih yang masuk tanpa henti. Nili, berusaha fokus dengan kesadaran terakhirnya, menjaga ranah jiwanya dengan ketat. Saat ini, dia merasa sangat bingung. Makhluk seperti apa sebenarnya yang ada di kedalaman ranah jiwanya? Aku tak peduli, karena ranahku bisa menyerap cahaya putih ini, serap aja semuanya. Nili menggunakan sedikit energi terakhirnya untuk mengoperasikan ranah jiwanya dan dengan panik menyerap semua cahaya putih di dalamnya. Surf. Cahaya putih terus-menerus memasuki ranah jiwa Nili, namun, cahaya putih ini tidak menyebabkan gejolak di ranah jiwanya, tapi meresap. Nili merasakan bahwa meskipun cahaya putih menghilang tanpa jejak di ranah jiwanya, itu juga berefek memperluas ranah jiwa Nili sedikit. Kekuatan jiwa yang melimpah menyebabkan otot-ototnya menjadi lebih padat, kotoran di kulitnya juga diekspresikan dengan keringat. Tubuh fisik Nili merasa seolah-olah telah mengalami beberapa renovasi. Gra. Nili meraung keras. Meskipun, perbedaan antara kultivasi saat ini dan kultivasinya saat kehidupan sebelumnya masih terlalu besar, tapi perasaan bahwa dia sudah memiliki kekuatan yang signifikan masih cukup baik. Setelah membuka matanya, pemandangan di depannya yang kabur berangsur-angsur menjadi jelas. Nili segera mengambil botol air dari cincin interspatial dan mulai meminumnya. Kulit yang mengering karena kekurangan pasokan air, segera secara misterius menjadi lembab lagi. Pada saat ini, Nili bahkan lebih tampan dibandingkan sebelumnya. Melihat ke arah peti mati batu di depannya, dia pun membongkar paksa dan tutup peti mati perlahan terbuka. Nili berpikir bahwa apa yang akan dia lihat nanti adalah mayat yang membusuk, karena peti mati ini tampaknya belum pernah dibuka sebelumnya. Namun, yang menyebabkan Nili merasa terkejut adalah bahwa bagian dalam peti mati itu sebenarnya kosong. Bagaimana ini mungkin? Nili berpikir apakah dia salah lihat, namun bagian dalam peti mati batu ini memang benar-benar kosong. Tidak ada mayat di dalamnya, juga tidak ada bekas mayat tersimpan di dalam. Bagian bawah peti mati mulus, tanpa puing-puing. Jika mayat telah sepenuhnya membusuk, setidaknya, ia harus meninggalkan tulang belulang. Di bagian bawah peti mati batu hanya terdapat 2 benda. Yang satu adalah sobekan halaman perkamen yang tersisa, dan sebuah liontin batu permata. Nili tidak tahu dari bahan apa halaman sisa ini dibuat. Karena itu setipis sayap jangkrik, dan bahkan agak transparan. Ada teks padat dan rumit yang tertulis di atasnya. Jika orang lain yang melihat sobekan halaman yang tersisa ini, mereka pasti tidak akan tahu apa gunanya. Namun, ketika Nili melihat halaman yang tersisa ini, dia merasa seolah-olah tersambar petir. Ekspresinya mematung. Dalam kehidupan sebelumnya, dia terlalu akrab dengan benda ini. Ini adalah halaman yang tersisa dari Kitab Roh Iblis Duniawi. Bagaimana dia bisa lupa? Karena Kitab Roh Iblis Duniawi inilah dia menjadi sangat kuat. Dan dia bahkan tinggal di dalam ruang Kitab Roh Iblis Duniawi selama ratusan tahun dan memperoleh pengetahuannya yang begitu luas. Juga kitab ini yang berlumuran darah segarnya ketika bertempur menghadapi Kaisar Sage dan akhirnya dilahirkan kembali.
Hal misterius dalam ranah jiwanya mungkin juga ada kaitannya dengan kitab roh iblis duniawi ini. Namun, kitab roh iblis duniawi di masa lalu tidak lengkap. Ada 8 halaman di dalam kitab roh iblis duniawi yang terkoyak. Nili belum pernah memiliki kitab roh iblis duniawi yang utuh. Karena kata-kata dalam kitab roh iblis duniawi terlalu samar, Nili belum begitu memahaminya. Setiap kali dia mencoba menghafal kata-kata yang tertulis di atasnya, namun setelah beberapa saat, dia akhirnya menyerah karena belum mampu merekam kata-kata itu di otaknya. Di kehidupan sebelumnya, Nili sudah mencoba untuk mencari 8 halaman sisa lainnya. Namun, pada akhirnya, dia tidak menemukan petunjuk tentang itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa, setelah kelahirannya kembali, dia benar-benar menemukan halaman yang tersisa dari kitab roh iblis duniawi di sini. Sayangnya, kitab roh iblis duniawi tidak ada di tangannya. Dia harus seperti kehidupan sebelumnya. Berkelana menuju gurun yang tak berujung, dan ke istana gurun. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan kitab roh iblis duniawi itu. Nili bertanya-tanya, apakah kitab roh iblis duniawi akan mengalami perubahan setelah memiliki 1 halaman lagi. Nili menempatkan sobekan halaman yang tersisa dari kitab roh iblis duniawi erat-erat di dadanya. Ranah jiwanya seperti merasakan halaman sisa kitab roh iblis duniawi, dan mulai menggelora. Itu sama dengan kehidupan sebelumnya, halaman yang tersisa sama dengan kitab roh iblis duniawi. Ini memiliki efek memelihara alam roh. Tatapan Nili beralih ke liontin batu permata. Wajahnya menunjukkan sedikit keheranan. Ini sebenarnya adalah sepotong batu permata muskil. Ini adalah barang yang sangat langka. Seru Nili bersemangat. Bahkan peringkat legenda Yemo mungkin belum pernah melihat batu permata muskil sebelumnya. Batu permata muskil ini sebenarnya adalah harta kuno. Namun, meskipun batu permata muskil mungkin sangat langka, itu terlalu biasa dibandingkan dengan kitab roh iblis duniawi. Batu permata muskil ini harus menjadi hadiah yang terbaik untuk Ye Ziyun. Pikir Nili, tersenyum. Dengan perasaan mendalam yang dia miliki untuk Ye Ziyun, bahkan jika dia memberikan halaman yang tersisa ini kepada Ye Ziyun, dia tidak akan ragu. Namun, kitab roh iblis duniawi tidak akan berguna bagi Ye Ziyun. Tapi liontin batu permata muskil ini akan sangat membantu untuk kultivasi. Dengan kalung batu permata muskil ini, kecepatan kultivasi Ye Ziyun akan ditingkatkan setidaknya 3 kali lipat. Adapun mengenai mengapa halaman yang tersisa dari kitab roh iblis duniawi bisa muncul di sini membuat Nili ragu. Karena jika peti mati itu kosong, ini berarti bahwa Kaisar Kong Ming tidak dimakamkan di sini. Jadi kemana dia pergi? Hal ini masih menjadi misteri. Nili menyimpan 2 benda itu. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa Ye Ziyun sedang terkapar di lantai. Apa yang terjadi dengan Ziyun? Nili bertanya pada dirinya sendiri. Dengan terkejut di hatinya, dia segera melompat ke arah Ye Ziyun. Bertopang lutut di sebelah Ye Ziyun, Nili menemukan beberapa luka bakar di tubuh gadis ini. Dada, lengan, dan pahanya memiliki beberapa luka yang serius. Nili buru-buru meletakkan jari tangannya di pergelangan tangan Ye Ziyun dan menyalurkan kekuatan jiwanya ke tubuh Ye Ziyun. Hanya setelah dia mengetahui bahwa Ye Ziyun baik-baik saja, dia dapat menghela nafas lega. Mendapati Ye Ziyun yang terluka dan pingsan, perasaan Nili begitu tersentuh. Pasti ketika Ye Ziyun mendengar teriakannya dan ingin menyelamatkannya. Namun, Ye Ziyun tidak bisa mendekati peti mati batu, dan mungkin mencoba masuk secara paksa tapi terluka juga oleh kekuatan pembatasan. Luka bakar ini mestinya diakibatkan oleh panasnya cahaya putih itu. Melihat sosok Ye Ziyun saat ini, Nili merasa iba padanya. Dia lalu mengaitkan liontin batu permata muskil itu ke leher Ye Ziyun. Cahaya biru tua yang dipancarkan dari batu permata muskil, berkilauan di luka Ye Ziyun, membuat luka yang terbakar berangsur sedikit lebih baik. Pendarahan berlebihan. Aku harus segera mengobati beberapa cederanya yang serius. Nili terdiam. Melihat pipi Ye Ziyun yang ranum, setelah berpikir sebentar, dia akhirnya berani ambil resiko. Paling-paling, Ye Ziyun hanya akan salah paham. Itu lebih baik daripada membiarkan luka-luka ini tidak dirawat. Nili lalu berjongkok, dan perlahan mulai membuka pakaian Ye Ziyun. Bahu dan lengan Ye Ziyun terungkap di depan Nili. Dada Ye Ziyun diikat dengan pita ungu, memberinya kesan anggun. Membandingkan puncak kembar Ye Ziyun yang sekarang dengan yang masa lalunya, tentu yang sekarang tidak sesempurna itu, bagaimanapun juga, yang sekarang adalah cikal bakalnya. Setelah melepas pakaian Ye Ziyun, Nili mengalihkan pandangannya dan memfokuskan dirinya pada luka di tubuh Ye Ziyun. Dia mengambil sebotol salep yang digunakan untuk mengobati luka dari cincin interspatial dan perlahan-lahan mengoleskannya pada luka. Setelah mengoleskan salep, luka-luka itu secara bertahap berhenti berdarah. Bab 39, Batu Permata Muskil. Ye Ziyun merasa kesakitan saat dia terlihat sedikit meringis. Wajahnya yang cantik, menawan, dan rambut yang digerai di bahunya, semua memancarkan keanggunan. Bahkan saat dia mengerutkan kening karena sakit pun, masih ada perasaan indah yang tak terlukiskan. Saat ini, Ye Ziyun hanya mengenakan kemben bertali di dadanya. Bahkan gaun yang dikenakannya banyak rusak karena terbakar, hingga menyingkap pahanya yang putih salju, menambah godaan. Setelah terlahir kembali, Nili pasti sanggup untuk mengabaikan godaan orang lain. Namun, kecantikan Ye Ziyun justru membuatnya terengah-engah. Setiap kali ketika dia memandang Ye Ziyun, dia akan mengingat kembali saat-saat ketika dia bersama dengan Ye Ziyun di kehidupan sebelumnya. Meskipun waktu kebersamaan mereka itu tergolong singkat, tapi sungguh membekas di hatinya yang paling dalam. Itu adalah momen paling berharga dalam hidupnya. Saat ini hanya Nili yang tahu betapa menawannya Ye Ziyun dalam beberapa tahun mendatang. Seperti lotus yang mekar, cantik dan elegan, bagai peri turun dari surga, mulia dan suci. Pada saat itu, jumlah orang yang jatuh cinta dengan Ye Ziyun benar-benar tak terhitung jumlahnya. Banyak pria yang rela menjadi gila untuknya, termasuk Shen Yue. Shen Yue pernah mencoba untuk membawa Ye Ziyun mengungsi keluar dari kota Glory yang terancam bahaya beberapa kali, namun dia selalu ditolak oleh Ye Ziyun. Hingga Shen Yue tidak punya pilihan selain menyerah. Pada akhirnya, Ye Ziyun memilih Nili dari kalangan biasa, dan itu adalah hal yang paling mulia dalam kehidupan Nili.
Setelah mengobati luka-luka Ye Ziyun, meskipun dia agak enggan, Nili menyelimuti Ye Ziyun dengan jubahnya, karena pakaian Ye Ziyun tidak bisa lagi dipakai. Dia bertekad untuk tetap sabar, menunggu Ye Ziyun mau menerimanya, tumbuh dewasa bersama dengannya seperti di masa lalu. Nili lalu duduk bersila, di sebelah Ye Ziyun. Meresapi kekuatan misterius dari halaman yang tersisa kitab roh iblis duniawi, perlahan kekuatan jiwanya di dalam ranah jiwa mulai bergejolak. Jika ada kesempatan, dia harus pergi ke Istana Gurun untuk mengambil kitab roh iblis duniawi. Setelah menyerap cahaya putih, Nili merasa bahwa kekuatan jiwanya telah meningkat. Pada saat ini, kekuatan jiwa Nili sudah di atas 150 poin. Nili dapat dengan jelas merasakan bahwa energi dalam cahaya putih tadi jauh mengandung lebih banyak kekuatan daripada ini. Namun, itu masih tersembunyi jauh di dalam jiwanya, tidak tahu kapan dia bisa mengubah energi yang kuat itu untuk dirinya sendiri.